Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama aku Sabila Kairunisa dengan NIM 1102621001, mahasiswa Prodi Pendidikan Khusus angkatan 2021, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, aku bakal bahas materi yang berjudul Konsep Anak Berbakat dan Pendidikannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anak Berbakat yang diampu oleh Ibu Dr. Hartini Nara, MSI. Adapun submateri yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, konsep keberbakatan, yang kedua, definisi anak berbakat, yang ketiga, karakteristik anak berbakat, yang keempat, identifikasi anak berbakat, yang kelima adalah kebutuhan layanan anak berbakat. Langsung aja untuk pembahasan yang pertama adalah konsep keberbakatan. Apa sih yang dimaksud dengan keberbakatan itu? Keberbakatan dapat diartikan sebagai kemampuan unggul yang memungkinkan seseorang berinteraksi dengan lingkungan dengan tingkat prestasi dan juga kreativitas yang sangat tinggi. Ada dua petunjuk kunci dalam mengamati dan juga mengartikan konsep keberbakatan, yaitu keberbakatan ciri-ciri universal yang khusus dan luar biasa yang dibawa sejak lahir maupun merupakan hasil interaksi dari pengaruh lingkungannya. Dan keberbakatan ikut ditentukan oleh kebutuhan maupun kecenderungan kebudayaan di mana seseorang yang berbakat itu hidup. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah apa sih yang dinamakan dengan anak berbakat itu? Menurut Biro Pendidikan Amerika Serikat, siswa yang berbakat dan juga bertalenta berarti anak-anak dan orang muda yang memberikan bukti kapabilitas hasil kerja yang tinggi dalam bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, visual dan juga pertunjukan atau kapasitas kepemimpinan atau dalam bidang akademis tertentu, serta yang membutuhkan layanan atau aktivitas yang biasanya tidak disediakan oleh sekolah untuk bisa mengembangkan secara penuh kapabilitas tersebut. Joseph Renzulli mengemukakan bahwa perilaku anak berbakat mencerminkan satu interaksi di antara tiga kelompok dasar sifat manusia. Yang pertama, tingkat kemampuan umum atau kemampuan spesifik di atas rata-rata. Yang kedua, tingkat komitmen tugas yang tinggi. Yang ketiga, tingkat kreativitas yang tinggi. Menurut Renzulli, anak berbakat adalah mereka yang memiliki atau berkemampuan mengembangkan gabungan ketiga kelompok sifat tersebut dan mengaplikasikannya pada bidang kinerja kemanusiaan yang bernilai. Jadi, dapat kita simpulkan anak berbakat adalah mereka yang diidentifikasi oleh ahli profesional memiliki kemampuan menonjol untuk berkinerja dengan tinggi. Mereka memerlukan program pendidikan dan juga pelayanan yang dibedakan, melebihi yang biasa disediakan oleh program sekolah reguler, agar dapat merealisasikan kontribusinya terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Lalu, kenapa sih anak berbakat dikategorikan termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus? Karena anak berbakat berbeda dengan anak pada umumnya, artinya anak gifted atau anak berbakat memiliki perbedaan dalam hal kemampuan, sehingga mereka harus mendapatkan pendidikan yang berbeda dari anak pada umumnya. Anak berbakat memiliki kebutuhan khusus untuk menunjang kemampuan atau potensi mereka untuk memperoleh prestasi yang unggul dari kemampuan yang mereka miliki. Anak berbakat memiliki kebutuhan khusus untuk menunjang potensi mereka agar meraih prestasi yang cemerlang, sehingga anak berbakat memerlukan dukungan dan juga bimbingan dari lingkungannya loh. Bagaimana karakteristik yang terjadi pada anak berbakat? Oke, berikut karakteristik kognitif atau intelektual anak berbakat. Yang pertama, menunjukkan atau memiliki ide-ide yang orisinal, gagasan yang tidak lazim, pikiran yang kreatif. Yang kedua, menunjukkan kemampuan bernalar yang sangat tinggi. Yang ketiga, mampu menggeneralisir suatu masalah yang rumit menjadi suatu hal yang sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam memecahkan masalah. Yang kelima, menunjukkan daya imajinasi yang luar biasa. Yang keenam, memiliki pembendaharaan kosakata yang sangat kaya. Yang ketujuh, fasih dalam berkomunikasi lisan, senang merangkai kata-kata. Yang kedelapan, sangat cepat dalam memahami pembicaraan atau pelajaran yang diberikan. Yang kesembilan, memiliki daya ingat jangka panjang yang kuat. Yang kesepuluh, memiliki kemampuan membaca cepat. Yang kesebelas, memikirkan sesuatu secara kompleks, abstrak dan juga dalam. Dan yang terakhir, mampu memikirkan tentang beragam persoalan dalam satu waktu.
Adapun karakteristik emosi pada anak berbakat yaitu sangat peka perasaannya, menunjukkan gaya bercanda atau humor yang tidak lazim, sangat perseptif dengan beragam bentuk emosi orang lain atau peka dengan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang-orang lain, memiliki perasaan yang dalam atas sesuatu, peka dengan adanya perubahan kecil dalam lingkungan sekitar seperti suara, aroma, cahaya. Pada umumnya, anak berbakat itu introvert, kemudian memandang sesuatu persoalan dari berbagai macam sudut pandang, sangat terbuka dengan pengalaman atau hal-hal baru, alaminya memiliki ketulusan hati yang lebih dalam dibanding anak lain, serta perfeksionisme. Kemudian karakteristik sosial pada anak berbakat, umumnya anak berbakat senang mempertanyakan atau menggugat sesuatu yang telah mapan, sulit untuk melakukan kompromi dengan pendapat umum, merasa diri berbeda, lebih maju dibandingkan orang lain, merasa sendirian dalam berpikir atau pada saat merasakan suatu bentuk emosi. Anak berbakat juga sangat mudah jatuh iba, empatik, senang membantu, dan yang terakhir, lebih senang dan merasa nyaman loh untuk berteman atau berdiskusi dengan orang-orang yang usianya jauh lebih tua. Dan yang terakhir, karakteristik fisik pada anak berbakat. Anak berbakat memiliki kuantitas input yang luar biasa dari lingkungan melalui kesadaran sensoris yang tinggi, kesenjangan yang luar biasa antara perkembangan fisik dan intelektual, kemudian toleransi yang rendah terhadap kesenjangan antara standar-standar keterampilan fisik, kemudian Cartesian split atau dapat mencakup penolakan terhadap kegiatan fisik seperti olahraga dan juga permainan yang mengolah fisik dengan teman sebaya. Kemudian berpenampilan rapi dan menarik dan memiliki perkembangan fisik yang sama dengan anak pada umumnya, namun cenderung lebih sehat dan kuat. Lalu bagaimana sih cara mengidentifikasi bahwa anak itu termasuk ke dalam anak berbakat? Dalam rangka mengidentifikasi anak berbakat, ada 2 langkah penting yang harus dilakukan loh, yaitu yang pertama penjaringan atau screening. Screening dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu nominasi guru, nominasi orang tua, nominasi teman sebaya, prestasi akademik anak, portofolio, produk kerja, observasi pengamatan, mereview catatan siswa atau tes kelompok. Kemudian langkah kedua yang harus dilakukan yaitu asesmen berdasarkan hasil screening. Untuk melakukan asesmen tersebut biasanya menggunakan tes dan juga instrumen terstandar loh. Di antaranya digunakan tes intelijensi, tes bakat skolastik, tes kreativitas dan juga inventory komitmen akan tugas, dan sebagian besar tes-tes tersebut bersifat individual. Selanjutnya, kebutuhan layanan anak berbakat. Adapun untuk kebutuhan pendidikan anak berbakat ditinjau dari pengembangan potensinya. Anak berbakat membutuhkan peluang untuk mencapai aktualisasi potensi yang dimilikinya melalui penggunaan fungsi otak, peluang untuk berinteraksi, dan pengembangan kreativitas dan juga motivasi internal untuk belajar berprestasi. Dari segi kepentingan masyarakat, anak berbakat membutuhkan layanan. Yang pertama, kepedulian. Yang kedua, pengakomodasian. Yang ketiga, perwujudan lingkungan yang kaya dengan pengalaman. Dan yang terakhir, kesempatan anak berbakat untuk berlatih secara nyata. Sedangkan program layanan pendidikan yang dibutuhkan bagi anak berbakat yaitu yang pertama, menyelenggarakan program akselerasi khusus untuk anak-anak berbakat. Nah, program akselerasi ini yaitu dengan cara lompat kelas. Yang kedua adalah dengan mengadakan homeschooling atau pendidikan non-formal di luar sekolah. Dalam homeschooling, orang tua atau tenaga ahli yang ditunjuk bisa membuat program khusus yang disesuaikan dengan bakat istimewa anak yang bersangkutan. Yang ketiga, menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Jumlah anak-anak per kelas harus sangat terbatas, sehingga perhatian guru terhadap perbedaan individual masih bisa cukup memadai, misalnya maksimal 20 anak. Masing-masing anak didorong untuk belajar menurut ritmenya masing-masing. Dan yang terakhir, membangun kelas khusus untuk anak berbakat. Kelas khusus untuk anak berbakat ini merupakan kelas kecil di mana pendekatan individual lebih diutamakan daripada pendekatan klasikal.
Kelas khusus anak berbakat harus memiliki kurikulum khusus yang dirancang tersendiri sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi, gimana teman-teman? Sudah paham kan terkait siapa itu anak berbakat? Lalu layanan apa saja sih yang dibutuhkan oleh mereka? Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini terkait anak berbakat dan juga pendidikannya. Semoga dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan teman-teman semua ya. Minum sirup dengan selasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.